Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah masuk ke pertemuan kedua di mata praktikum sistem operasi. Di sini saya langsung aja menjelaskan bagaimana cara membuat input-output pada variabel, lalu ada percabangan perulangan di terminal Linux. Oke, langsung saja saya jelaskan. Oke, selanjutnya di sini saya akan jelasin bagaimana cara gunain perintah tree atau VM yang digunakan untuk codingan. Nah, jadi pertama kalian tuh harus konekin dulu ya Linux Ubuntu-nya ke WiFi atau internet. Pokoknya ada di settingan network. Habis itu, di sini saya udah gitu saya install ya. Nih, ketika kalian ke terminal, bentar. Nah, sini ya. Kalau misalnya kalian pas waktu itu sebelum install tree atau kayak pohon gitu, pohon apa folder, kalian tuh apa namanya bakal error kayak gini. Command tree not found but can be installed. Nah, jadi kalian harus install dulu nih. Cara installnya itu di sini dikasih tahu. Caranya ketik sudo apt install tree. Di sini saya waktu itu kan belum install karena saya udah install, makanya saya di sini saya screenshot dulu nih yang kemarin saya belum install. Jadi di sini kalian tinggal samain aja installnya kayak yang di atas. Kalian ketik sudo apt install tree. Habis itu kalian disuruh masukin password Linux yang kalian udah bikin nih. Kalau kalian emang nggak dikasih password, kalian pasti langsung install otomatis. Kalau misalnya kalian kasih password, kalian ketik aja. Misalnya password kalian 123. Kalian 123 emang di sini ntar nggak nampil, tapi kalian ketik aja 123 terus kalian enter. Tentu habis itu kalian udah langsung kayak dia lagi install secara otomatis gitu. Nah, sama untuk yang VM. Nah, nanti kayak gini, ketika kalian udah selesai install, kalian tree di sini kalian bisa ngelihat urutan-urutan folder ya menggunakan perintah tree. Nah, untuk minggu ini kita kan pakai FIM ya atau Vim. Jadi Vim itu untuk codingan file. Jadi kayak misal kita di sini kan kita mau materi tentang shell ya. Jadi kalau misalnya Vim kalian belum diinstal juga di Linux virtual ya, kalian tuh tinggal ketik aja. Misal di sini kan saya buat folder P2 terus masuk ke P2. Habis itu saya buat file namanya tes1.sh di mana saya belum install Vim nih. Di sini langsung tulisannya error lagi. Caranya kalian harus ketik aja nih yang di atas sudo apt install Vim. Kalian apa namanya? Ketik sudo apt install vim, terus masukin passwordnya, kalian enter, langsung kalian akan diajak untuk diinstal otomatis. Itu untuk Vim. Nah, habis itu ketika kalian udah install Vimnya, nanti kalian bisa lakukan codingan. Di sini saya close dulu, saya ulang ya. Saya cari terminal sini. Kalau misalnya saya kan kayak saya udah install tree sama Vim ya. Ketika saya ketik tree gini langsung muncul, dan kalau misalnya saya coba untuk buat file cell, misalnya saya di sini coba titik sh. Nah, di sini saya langsung bisa coding untuk file cell-nya. Nah, jika sudah masuk ke editor, jika sudah masuk ke apa Vim si coba titik sh tadi, kita tinggal ketik aja nih. Di sini kan saya pengen kasih contoh cara variabel, masukkan variabel ya, atau membaca variabel. Di sini saya coding dulu untuk echo ini untuk menampilkan apa namanya tulisan ya. Habis itu strip n ini untuk fungsinya perintahnya digunakan untuk baris baru. Jadi kayak ada enternya gitu. Lalu di sini saya mau cetak tulisan masukkan nama Anda ya. Titik 2 kutip, ingat ya, harus kalau ada kutip harus ditutup dengan kutip lagi. Kalian enter, read nama. Read nama ini maksudnya adalah jadi masukan nama Anda ini, inputan dari masukan nama Anda ini akan ditampung di variabel nama. Lalu kalian enter, kita cetak lagi, kita cetak strip n ini untuk baris baru, cetak kelas ya. Ketik masukkan kelas Anda. Seperti ini. Lalu read lagi, tampung input dari kelas itu dengan variabel kelas. Lalu cetak lagi untuk masukkan jurusan Anda. Kedua, ini apa namanya, petik lagi.
jurusan, untuk menampung variabel jurusan. Lalu kita tampilin nih ke semuanya. Echo ketik 2, ingat, hi, string nama. String nama ini digunakan untuk memanggil yang tadi yang sudah diinput oleh masukan nama ini dipanggil, lalu dia akan tercetak. Jadi hi, nama yang diinput misalnya Sandi, di hi Sandi gitu. Jadi yang nama yang tadi diinput di sini kita keluarkan atau kita panggil. Nama, string nama, kelasnya juga kita panggil dengan string kelas. Lalu di sini kita tulis lagi teks, misalnya apakah Anda jurusan string jurusan. Nah, maksudnya adalah, tanda tanya dulu. Maksudnya ini adalah kita mencetak hi, nama ini masukkan nama yang tadi pertama, misalnya saya masukkan Sandi kelas 4KA25 jurusannya SI misalnya. Jadi yang akan tercetak di sini hi Sandi, karena dia dari sini menampungnya kita keluarkan, kita panggil, kelasnya itu 4KA25, dan apakah Anda jurusan Sistem Informasi atau SI ya, di sini jurusan SI. Lalu kalian petik 2. Nah, di sini habis ini gimana cara save-nya? Kalian zoom dulu, maksudnya kalian full screen dulu. Habis itu kalian kasih gini deh, petik ya, ditutup ya. Caranya gimana untuk nge-save-nya? Kalian mencet escape dulu, ESC atau escape. Nah, habis itu kalian ketik titik 2, lalu weki. Lihat ya yang di bawah ini. Titik 2 lalu weki. Kalian enter. Nah, gini. Gimana cara untuk coba kita cek lagi apakah benar udah ke save atau belum. Kita panggil lagi vim coba titik .sh. Kita buka lagi filenya. Oh, bener ya. Berarti udah ke save. Cara keluarnya ingat escape titik 2 weki. Kalian enter. Nah, bagaimana cara untuk tampilinnya? Udah kalian ini aja, tinggal bahas nama filenya, coba titik .sh. Oke, berarti benar ya. Codingannya benar di sini tertulis masukkan nama Anda. Kita input misalnya Sandi di sini. Kelasnya 4KA25, jurusannya SI misalnya. Kalian enter. Di sini akan mengeluarkan output hi Sandi karena dari sini. 4KA25 dari sini. Apakah Anda jurusan SI, ini ambil dari variabel jurusan. Gitu ya. Itu untuk input-output menggunakan variabel. Selanjutnya di sini saya akan kasih contoh untuk percabangan. Nah, percabangan di sini saya misalnya bikin lagi nih, file vim percabangan. 1 deh misalnya, titik .sh. Oke, langsung masuk lagi ya ke editornya lagi. Di sini kalian ketik aja bisa. Lalu di sini kalian lagi PPT-nya. Untuk umumnya if perintah kondisi then statement. Nah, ini untuk selesai ya. Jadi di sini untuk contohnya kita codingin lagi. Di sini echo untuk cetak. Biasa untuk cetak yang mau dicetak apa? Di sini saya mau cetak masukkan angka. Oke. Titik 2 read bill. Jadi inputan dari masukan angka ini akan masuk ke dalam variabel bill. Selanjutnya if tutup, ingat ya, gini, terus kalian spasi di dalamnya, terus string, kalian bikin ininya dulu biar rapi ya, maksudnya. Sini kalian string lagi bill persen 2. Maksudnya itu adalah jika kita input 2 sama dengan 0, maka dia adalah bilangan genap. Kan karena 2 itu adalah bilangan genap ya. Jadi gitu. Eke ini, min eke ini maksudnya adalah sama dengan 0. Dia bisa ditulis strip eki 0 itu adalah sama dengan 0 ya. Nah, di sini lalu enter. Bentar. Di luarnya ya, gini. Then tampilin jika bilangannya yang dimasukkan itu adalah 2, maka hasilnya adalah
akan tercetak bilangan genap. Gitu. V untuk selesai. Caranya kalian untuk save file ini codingannya kalian escape -2 wkey. Oke, tadi sama aja. Kalian tampilin nih bash percabangan 1.sh. Masukkan angka 2. Maka di sini akan tercetak bilangan genap. Di sini juga bisa ya, nggak usah bahas misal sh gitu. Percabangan 1.sh sama aja. Nah, seperti itu ya. Sama aja sebenarnya. Misalnya di sini saya ketik 1, keluarnya apa coba? Nggak ada ya. Karena di sini kita baru nampilin jika dia inputnya 2, maka adalah genap. Caranya gimana untuk mengeluarkan angka ganjil? 1 itu ganjil. Caranya kalian masuk lagi ke codingan yang tadi, vim, kalian tambahin else. Jadi di sini vim percabangan 1.sh. Kalian buka lagi editor yang tadi. Nah ya, di sini kalian kalian enter ya. Di sini bentar. Oke. Kalian ketik apa dulu baru kalian bisa rapiin. Nah, di sini kalian tulis else. Else-nya itu adalah echo bilangan ganjil. Seperti ini ya. Lalu kalian escape -2 wkey untuk keluar dan di save. Selanjutnya kalian buka lagi file yang tadi. sh percabangan 1.sh. Kalian enter, masukkan angka 1. Maka hasilnya adalah ganjil. Untuk angka 2 kita coba lagi apakah masih bisa atau enggak. Angka 2 jadi masih bisa ya. Jadi karena codingannya itu jika dia menginput angka 2 adalah genap, dan else itu jika tidak maka dia adalah hasilnya ganjil. Gitu. Itu untuk percabangan yang if then. Oke, untuk selanjutnya adalah tadi kan variabel udah, percabangan udah. Di sini saya akan kasih contoh untuk perulangan. Saya di sini gunakan perulangan for. Nah, di sini kalian lihat dulu untuk bentuk umumnya. Jadi for variabel in daftar argumen do perintah, done untuk selesai. Nah, jadi di sini sebelum kalian masuk ke ini, kalian lihat dulu nih. Kalian harus masukin ini dulu nih, pertamanya. Jadi kalian bikin dulu filenya vim perulangan 1.sh. Karena kan percabangan tadi udah, sekarang adalah perulangan. Kalian enter. Nah, ini adalah ke text editornya ya. Nah, kalian di sini saya kecilin dulu. Nah, sini kalian ikutin aja di sini untuk bentuk umumnya. Agar tanda seru /bin/bash. Nah, habis itu kalian ketik nih for, untuk perulangan for angka, nama variabelnya angka, in 1, 2, 3, 4, 5, tutup. Do. Kalian lihat do, maka yang dicetak adalah echo variabel angka sama dengan variabel angka. Jadi dia memanggil si variabel angka itu sendiri. Nah, variabel angka itu apa? Variabel angka itu adalah isinya 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kalian enter done. Oke. Done untuk selesaikan perulangannya. Ini ya. Jadi di perulangan ini ada variabel angka dengan isinya itu 1, 2, 3, 4, 5. Do, dia akan menampilkan angka sama dengan variabel angka. Dan done untuk menyelesaikan perulangan. Kita gedein lagi, kita escape -wkey untuk keluar dan save filenya. Habis itu kalian buka filenya dengan sh perulangan 1.sh. Nah, seperti ini ya. Jadi di dalam variabel angka itu tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, maka dia di dalam perulangan for itu jadi angka 1, 2, 3, 4, 5 ini berderet karena di sini kita lihat lagi untuk codingannya. Oke, dalam codingannya ini lihat di sini dia akan tercetak angka sama dengan string angka. Jadi dia akan menampilkan angka, lalu string angka ini adalah isi dari angka. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan done untuk selesai dari perulangan. Seperti itu ya. Itu untuk
contoh perulangan for. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.